komunikasi ini urgent atau sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Jadi artinya ciri orang hidup itu adalah berkomunikasi. Tempat bersosialisasi tadi kan, mana yang paling menentukan atau yang paling berpengaruh terhadap anak itu sendiri? Iya. Apakah yang dibawanya dari luar ke rumah atau yang dari rumah keluar ya? Ya ini perlu kajian riset yang mendalam sebetulnya. Jadi artinya ini saya juga mungkin arahnya ke sana nanti. Jadi sudah memetakan di keluarga dan bagaimana juga di sekolah juga saling mendukung, ada istilahnya sinergitas gitu ya antara rumah dan sekolah. Nah, yang sekarang di situasi yang dihadapi oleh anak-anak itu kan 3 situasi gitu ya, dia rumah, sekolah dan lingkungan pertemanan, pergaulan. Ya, ada 3 hal itu. Nah, sebetulnya yang paling mudah kita kontrol itu dua lingkungan tadi, yaitu keluarga dan sekolah gitu. Ya, kalau di pergaulan, pertemanan gitu kan, orang tua kan tidak selamanya mendampingi anak. Apalagi di usia-usia anak sudah menjelang remaja. Nah, dia punya interaksi sendiri gitu ya. Paling tidak suka ditemani. Iya, nggak mau lagi ditemani gitu ya. Dia orang tua dianggap ya kita punya orang tuanya mengganggu lah gitu. Sendiri gitu. Tapi yang sebetulnya yang paling mudah meskipun kita punya anak remaja, anak dewasa itu tuh ya di lingkup keluarga itu dan sekolah ini perlu sinergitas. Artinya orang tua di rumahnya perlu menanamkan komunikasi yang baik itu seperti apa, yang menyenangkan seperti apa, yang santunnya seperti apa. Salah satu contohnya tidak berkata kasar gitu ya. Ya mungkin di tempat lain juga sama itu bahasa-bahasa yang tabu gitu diucapkan. Nah, kita juga ada, tapi jadi tidak tabu dia. Akhirnya kita mendengarnya seolah waduh, langsung kaget gitu ya. Bahkan ada juga sapanya itu gitu kan. Iya. Nah, jadi banyak memang fenomena itu. Jadi, nah tinggal tadi di dalam keluarga kita harus kerjakan itu. Harus nah, yang paling penting itu adalah teladan gitu ya. Artinya temuan kajian penelitian saya juga Budi, kerabat Andalas TV. Jadi orang tua yang terbiasa juga berkata kasar, artinya dengan pasangannya kalau mungkin tidak menyadari gitu ya, dengan temannya ketika mungkin sedang bergaul, terdengar oleh anak-anak dan menelpon, ya anak-anak punya role model gitu ya, orang tua saya jangan kasar kok gitu kan, ya pasangan. Dari serap anak-anak supaya. Iya. Nah itu jadi mereka kadang mengikuti juga gitu ya, orang tua boleh kenapa tidak. Nah termasuk juga di area sekolah. Ya hasil penelitian saya juga mulai dari level SD, SMP sampai sekolah gitu ya. Ya guru masih dalam arti kata belum zero gitu ya. Belum tidak ada gitu. Ada beberapa yang masih mungkin kurang terkontrol gitu ya, karena tuntutan yang kita paham pendidik sekarang luar biasa tugasnya gitu. Kadang masih emosionalnya juga berkata kasar. Tadi disampaikan tadi walaupun kita berkomunikasi sama anak kita, misalnya orang tua berkomunikasi sama anaknya baik-baik, tapi ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, lalu anaknya mendengar dan perbicaranya itu tidak baik, juga ada pengaruh ke anaknya berarti ya. Iya, anak-anak kan kadang kebiasaan dia di pergaulan pertemanannya gitu ya, terbiasa. Ya jadi artinya kalau ada 5 anak punya perilaku yang baik di rumah, di sekolah, ya bisa juga terpengaruh dengan yang 4 ini gitu. Nah itulah kembali ditarik ke rumah, di sekolah, anak-anak bisa kita melihat seperti itu tidak baik. Selain itu nih, ini kan anak-anak sekarang kan sudah bermedia sosial juga gitu kan. Artinya dia akan banyak melihat kata-kata atau komunikasi yang kurang pas gitu. Iya. Bagaimana Uni melihat? Ya ini sangat fenomena yang menurut saya sudah di level paling tinggi ambang
batas tinggi gitu ya, Iya. sudah sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Hasil riset internasional mengatakan bahwa Indonesia termasuk yang rendah kesantunan dalam bermedia sosial. Jadi artinya apa? Kata-kata yang kasar gitu ya, nonverbal. Jadi nonverbal kesantunan itu bisa terlihat dari verbal, dari kata-kata yang diucapkan, yang ditulis. Kemudian dari emotikon, jadi Dari simbol-simbol verbal, non-verbal tadi. Misalnya yang apa ya, kalau non-verbal itu mungkin Simpulnya mungkin pakai taring gitu kan, Iya. dikirim sama temannya atau apa Iya. ya. Itu sudah sangat level mengkhawatirkan. Artinya itu sudah masuk ke semua. Artinya kalau dia sudah mengejas hasil riset itu di Indonesia gitu, berarti kan hasil riset itu nggak main-main gitu ya. Iya. Udah mengkaji semua level, semua daerah gitu. Nah itu paling bawah santunan. Paling bawah. Ya, tadi terlihat yang tadi dikatakan ini sudah sangat mengkhawatirkan kesantunan ataupun bahasa-bahasa yang kurang Bahasa-bahasa baik di yang media mengandung sosial. kebencian lah ya. Ya. Nah menariknya, ini bagi para orang tua kerabat Andalas TV, hati-hati juga memberikan handphone kepada anak gitu ya. Anak-anak sekarang dia lebih canggih. Telusurannya artinya gini, mereka bisa gampang membuat grup WA gitu. Nah, kita pun tidak langsung mengisolasinya. Kalau isolasi mereka akan mencari cara-cara lain gitu ya. Jadi artinya kita memantau. Semakin diisolasi semakin tinggi rasa ingin tahunya. Iya. Saya pernah mengamati grup WA anak-anak ini, WA anak-anak gitu ya. Itu mereka kayaknya sudah punya bahasa-bahasa sendiri. Di situ ada bahasa-bahasa kasar gitu. Nah, artinya mereka juga tidak paham lagi apa yang diucapkan, mana yang santun, mana yang tidak. Yang penting mereka hajar aja bicaranya aja. Yang penting bagi mereka ya nggak ada masalah gitu Ya ya. sampaikan saja. Iya, mau simbol-simbol apa gitu, kata-kata apa sampai ya bahasa-bahasa kasar, bahasa yang tabu tadi mereka ucapkan. Saya yakin ya mereka kadang mungkin tahu, tapi ya bagi mereka tuh easy tuh ya, kesenangan aja. Kesenangan aja. Ya. Tapi masalahnya orang tua kan biar anaknya berhenti nangis, biar anaknya tidak mengganggu, dikasih apa ya? Ya awal-awalnya supaya kita terbantu gitu ya. Iya. Ini juga hati-hati ya para kerabat Andalas TV yang sebagai orang tua gitu. Awalnya mungkin kita terbantu, tapi berikutnya ada persoalan-persoalan. Ya tadi anak-anak kita tidak terjaga bahasanya. Kemudian saya juga ini buat saya juga yang memiliki 4 orang anak lebih, yang sudah remaja 2, yang masih anak-anak 2 gitu ya. Kita sampaikan ya orang itu dia saya sampaikan yang dari King katakan tapi dengan bahasa sendiri gitu ya. Jadi orang kewibawaan gitu, kita dianggap orang apa ya, beradab ataupun ya jahat ya dengan cara bicara. dan cara ya tadi kalau simbol-simbol yang kurang baik tadi itu selalu kami sampaikan. Dan itu mestinya memang harus diawasi secara ketat. Ya? Betul, harus diawasi dan kita pantau. Dan tidak hanya sekedar itu, ada momen-momen tertentu yang kita maksimalkan waktu-waktu dengan anak itu. Ya kalau dalam teori-teorinya gitu ya, ya ketika otak anak sudah istirahat, yaitu menjelang setelah Isya sampai jam 10 itulah momen kita untuk saling bercerita. Ya, bukan menghakimi, tapi bagaimana kita ajak dia berdiskusi, menyampaikan. Kalau kita lihat handphonenya, ini kira-kira nak bahaya nggak ngomong temannya ini? Oh enggak, nah, emang dia begitu. Nah, oh iya, tapi nak jangan begitu ya. Kalau bisa bilang temannya itu tidak baik. Nah, kita tidak jangan begitu, kamu nanti terbawa putus teman. Oh begitu. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita ajak anak-anak ini berkomunikasi. Ya, secara psikologis seperti itu kan ya. Sampai dia tertidur misalnya. Sampai dia tertidur, dan itu harus kontinu setiap hari kalau bisa dilakukan seperti itu. Supaya anak-anak nyaman bercerita sama kita. Yang paling penting itu buat mereka nyaman dulu. Tapi kalau sudah diberondong dengan kamu tadi ngapain? Tadi laporan seperti ini dari guru, dari tempat ngaji seperti ini. Apalagi kalau udah remaja ya, udah nggak susah anak-anak mau bicara lagi dengan kita. Di tengah banyak persoalan yang kita hadapi ini, apa yang harus dilakukan orang tua saat ini? Wah ini pertanyaan yang luar biasa ya.
saya juga sebagai orang tua masih terus belajar, karena menurut saya menjadi orang tua itu harus belajar, dan anak adalah media belajar kita. Nah, situasi saat ini anak kita mau tidak mau, kita hidup di era yang luar biasa terbuka, luar biasa kompetisinya gitu ya, luar biasa juga tantangan. Sebagai orang tua tentu kita adalah orang pertama yang hadir di kehidupan anak-anak kita. Jangan sampai, saya selalu mengatakan, jangan sampai anak-anak kita itu menganggap kita bukan orang tuanya, bukan tempat yang layak dia bercerita, bukan rumah itu bukan suasana menyenangkan, tapi coba kita balik, kita adalah tempat dia yang nyaman untuk bercerita. Kita lah menjadi panutannya. Jadi ketika dia bicara sama orang lain, ayah, ibuku adalah panutan. Nah, coba buat situasi seperti itu. Ya, salah satu caranya adalah menghidupkan komunikasi yang baik di dalam antara keluarga kita dengan anak-anak, iya, keluarga. Ya. Dan kita harus menjadi role modelnya di situ. Terima kasih. Mudah-mudahan semua kita masih menuju ke situ di Allah. Dan semoga saja ini bisa jadi juga dari pelajaran bagi para kerabat, terutama para orang tua ya, yang melihat apa yang kita perbincangkan di Andalas TV. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Dr. Ernita Arif. Semoga bermanfaat. Yakinlah satu hal, bahwa komunikasi merupakan kunci untuk menuju kesuksesan. Sampai jumpa.